alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau biasanya materi kita tentang tafsir, tapi kali ini ada beberapa persoalan terkait dengan muamalah dan ibadah yang sering ditanyakan kepada saya dan Ustaz yang lain juga. Walaupun mungkin sudah banyak juga dijelaskan, mudah-mudahan penjelasan tentang pertanyaan-pertanyaan itu bisa lebih komprehensif saya sampaikan malam ini. Pertama, persoalan hukum arisan, ini ibu-ibu ya. Apakah arisan itu boleh ataukah dia dilarang? Karena sebagian mengatakan arisan itu kategori riba. Di arisan itu adalah riba, maka dia diharamkan. Yang kedua, soal hukum memancing di kolam. Bagaimana hukum mancing di kolam ini? Yang ketiga, soal hukum jual beli kotoran hewan. Ibu-ibu yang mungkin banyak bertanaman bunga ya, bagi kotoran sapi, bagaimana hukumnya? Itu ada beberapa pertanyaan lagi. Mudah-mudahan bisa cukup waktu kita menjelaskan beberapa pertanyaan. Pertama, soal arisan dulu. Begini Bapak Ibu ya, arisan itu adalah bab muamalah. Muamalah itu interaksi, hubungan, relasi kita dengan sesama. Dalam muamalah ada satu ketentuan. Segala sesuatu dalam muamalah itu hukumnya boleh. Ya, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Dalam perkara muamalah semuanya boleh sampai ada dalil yang melarang. Itu kaidah muamalah. Ibadah sebaliknya, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Semua ibadah haram dikerjakan. Tidak ada ibadah yang boleh dikerjakan haram sampai ada dalil yang menyuruh. Itu bedanya. Kalau ibadah semuanya dilarang, tidak ada ibadah. Semua ibadah dilarang sampai ada dalil yang menyuruh. Kalau muamalah semuanya boleh sampai ada dalil yang melarang. Itu kaidah fikih begitu. Nah, arisan itu bahagian daripada muamalah. Karena itu secara asal arisan itu hukumnya boleh. Karena tidak ada dalil yang melarang. Kecuali ada hadis diharamkan atas kamu arisan. Tapi tidak ada dalil, maka hukumnya boleh. Nah, persoalannya pada praktek, apakah memang arisan itu riba atau tidak? Nah, begini, arisan itu boleh saja riba atau bisa jadi tidak riba. Kenapa riba? Karena begini, arisan itu akadnya pinjam meminjam atau hutang piutang. Nah, hutang piutang ini baik, dipuji oleh Allah. Nanti Bapak baca Al-Baqarah 245. Ya, Al-Baqarah 245. Man zallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang meminjamkan orang dengan satu pinjaman, Allah lipat gandakan balasannya bagi orang yang meminjam. Amin. Berarti baik muamalah, baik arisan kan pinjam meminjam. Yang mendapat arisan berarti dia meminjam uang kawan-kawan anggota anak begitu ibu. Nanti dia bayar cicil per bulan kan. Berarti arisan itu akadnya pinjam meminjam. Yang menerima arisan berarti dia meminjam ke anggota. Nanti dicicil per bulan gitu. Nah, dan pinjam meminjam itu baik, pahalanya malah lebih besar dari bersedekah. Kalau bersedekah itu kata Nabi 10 kali lipat, kalau meminjam 18 kali lipat. Soal Sahih Bukhari Muslim itu. Bersedekah 10 kali lipat itu di pintu surga.
Nabi Isra dan Mi'raj di pintu surga itu tampak tulisan oleh Nabi. Ya di situ dijelaskan sedekah 10 kali lipat, meminjamkan 18 kali lipat. Berarti arisan itu berpahala karena meminjamkan orang, meminjamkan. Nah karena akadnya pinjam meminjam, maka berpotensi jadi riba. Karena akadnya pinjam meminjam, karena riba itu salah satunya pada pinjam meminjam. Riba itu bisa dalam tukar menukar, bisa dalam jual beli, bisa dalam pinjam meminjam atau hutang piutang. Nah bagaimana riba dalam arisan? Kalau yang mendapat arisan itu di rumahnya nanti kita makan acara bulan berikutnya, begitu kan? Ya. Lalu uang arisan dan uang konsumsi satu, maka itu riba. Ya. Jadi siapa yang dapat arisan di rumah dia besok, begitu kan? Ya. Uang yang dia pakai untuk menjamu yang datang uang mana? Arisan. Uang arisan. Ya. Maka itu jadi riba. Kenapa? Kullu kardin jarra bihi naf'an fahuwa riba, kata Nabi. Orang yang memberi hutang kalau mengambil untung dari yang berhutang, maka itu namanya riba. Bapak Ibu pergi makan ke situ. Ini sadar hutang kawan. Maka makan di tempat orang yang berhutang itu riba. Karena kita mengambil untung dari hutang kita. Nah supaya tidak jadi riba, dipisahlah uang konsumsi dengan uang arisan. Jadi uang arisan itu hutang, dia boleh pakai sesuai kebutuhan dia. Dia hanya wajib menyediakan konsumsi kalau di tempat dia arisan sebanyak uang konsumsi yang dia terima. Misal setiap anggota membayar uang konsumsi 10.000. Anggota ada 30, berarti 300.000. Dia hanya wajib menyediakan konsumsi senilai 300.000 saja. Dan itu dibunyikan dalam akad di awal. Jadi semua anggota bersepakat di akadnya bahwa arisan kita per bulan misalnya 200.000. Berarti anggota terima 600.000. Misalnya gitu. Konsumsi kita per orang 10.000, maka dia terima 300.000 konsumsi seperti waktu pertemuan kemarin, dan dia hanya wajib menyediakan konsumsi sebanyak 300.000 saja, tidak lebih. Kalau dia melebihkan konsumsi dari 300.000, itu namanya sedekah lagi. Itu boleh. Yang tak boleh dia dibebani melebihi uang konsumsi, atau dengan uang arisan dia menyediakan konsumsi, maka itu riba. Karena bapak ibu yang datang ke rumah dia dalam status memberi hutang ke dia. Semua keuntungan dari hutang namanya riba. Sama begini, bapak ibu laki-laki apa tetangga, bapak pergi ke pasar, telepon kamu Ustaz, aku sedang di pasar buah. Ustaz dia biasa beli buah, nampak dia buka balik buah nak dalam kajian. Jadi Pak, balik dah buah pel 3 kilo itu Pak pakai di apa tadi di rumah bayi. Jadi lewatnya 3 kilo apel. Jadi di belum pakai butang apa betul kan? Tiba di rumah Ustaz tu apel lah. Bagi apel. Tu bagi beda 2 riba itu. Riba. Bagi beda apel 2 riba. Kenapa? Ambo masih berhutang. Supaya tidak riba, ambo bagi dulu apel. Ambo bagi apel. Lo bagi pada 2 hadiah namanya. Kenapa ada hutang lain? Oh bayar dulu. Bayar dulu. Bayar dulu. Sebab selama kita dalam status orang berhutang, apapun yang kita berikan kepada orang yang memberi hutang riba. Keuntungan dari hutang, maka begini. Misalnya begini, bapak ibu berhutang kamu, dan untuk menggali, misalkan modal menggali. Kalau aku pergi duduk kalau bapak ibu tiap hari,
begitunya soal riba ini. Kalau bukan makan saja, saya duduk tiap hari di tempat itu bermasalah, bukan bermasalah. Kenapa apa masih berhutang? Berarti aku memanfaatkan tapi apa untuk aku? Kalau aku dah berhutang, duduk aku mungkin apa usia? Kalau pada hutang tak boleh. Apa aku dah lalu usia aku kan nak hutang tak boleh. Berarti aku memanfaatkan hutang untuk kesenangan aku riba aja. Nah, supaya arisan pun tak riba, bisalah uang arisan dan uang konsumsi. Dan peserta hanya diwajibkan menyediakan konsumsi dengan uang konsumsi saja. Tak lebih itu. Makanya ibu kalau bayar arisan jangan buat cucu. Cucu ibu cilok sering kok. Kalau ibu bayar suratnya, ibu makan bungkus tu. Cucu ibu punya siapa makan tu punya orang bayar rumah. Kadang dia ibu kebiasaan kalau bayar arisan buat cucu sama lain berapa. Banyak. Sama lain waktu cucu kalau arisan. Baru talak baru makanan yang nyembah nyambil baru makan lah. Ada nenek tu ngecek lama lah tu. Ini yo citu aduh citu. Ya, kalau ibu yang biasa buat cucu perisan. Kalau ibu buat cucu perisan dia makan ibu tu cucu makan. Tak apa. Tapi kan ada lama tuan rumah jadi. Kalau tak tambah bayaran ibu, tidak ada kurang tuan rumah dari ibu kan. Sampai salah dan salah cucu. Karena ibu kalau nampak cucu, berarti cucu ibu makan punya siapa ibu, kan ibu baik cik. Kecuali tuan rumah ngecek ibu besok di rumah aku arisan buat cucu satunya ya, aku banyak masak. Buat angkut dan cucu satunya. Sebab begitu kawan kalau tidak diundang, kalau tidak ada hak awak ke situ datang, kata Nabi dia pulang sebagai perampok, Tufaili namanya perampok. Nabi situ. Makanya undang itu apa itu kalau diundang, misalnya saya diundang beralik kepada yang terhormat Ustaz Sofian Hadi, itu saja Pak. Aku tak boleh buat isteri aku Pak. Kalau buat isteri aku menciluk, isteri aku mencuri, isteri aku. Undang yang kau cinta Sofian Hadi. Ayo keluarga, ibu siap-siap mau bawa anakku satunya keluarga. Buat cucu sekali kan? Buat cucu bagaimana keluarga apa? Aku nyebut dong keluarga aku kalau kau undang yang keluarga. Kalau tidak, Sofian Hadi dan istri titik, berarti 2 orang. Tidak boleh basa-basi undang itu. Sebab kalau itu mengundang Sofian Hadi saja, berarti Abu Sulam juga, berarti makanan untuk Abu Sulam mesti diajarkan. Ya. Kalau Sofian Hadi dan istri, berarti apa yang istri aku punya anak aku dah masuk dekat. Kalau buat anak aku, jilu anak aku sampai itu harap merampok makan pulang. Tapi kalau Sofian Hadi dan keluarga, ibu siap-siap orang-orang nampung aku sekeluarga kadang sah-sah bus seperti itu. Ya keluarga, aku ibu jadi mengundang. Harus pas-pas undangan itu kalau tak aku orang yang datang pun cilok yang merampok. Nah sama ibu kalau bayi arisan membayi cik yang cucu lupa merampok. Cilok orang cucu itu merampok. Ya, tu bayi ini merampok makan orang. Ya. Nah jadi itu ketentuan arisan. Jadi ini kalau arisan, nanti tolong dipisah. Uang konsumsi, uang arisan. Dan ingat ibu ya, arisan itu hutang ya. Hutang. Ibu kalau mati pun tetap dibayarin sampai lunas. Tolong pasangkan ke anak-anak yang lama nih warisan. Nah, ama yang lama nih warisan ya, warisan mama, kok meninggal ama bisa melunasi ya. Hutang itu masalah itu akan masuk surga kalau ada bayar warisan. Warisan itu hutang. Tak bisa lunas dia mati ibu harus dibayar. Ya, itu ketentuan warisan begitu. Makanya warisan itu raja ibu kemudian mati pada selalu orang hutang kalau menengok dulu itu aku mati ibu kan, aku hutang. Itu makanya mendapat arisan itu kemudian sekarang ibu dah aja dulu lagi. Ada, ada. Yang nomor 1 bisa. Ya nomor 1 hutang kau mati lagi. Ancaman terakhir pak, kau mati pak aman, orang hutang awak. Kalau mati berkecil lah, kenapa kau lah? Tapi begitulah ketentuan arisannya. Arisan itu boleh jadi riba, boleh jadi tidak riba. Tergantung prakteknya. Arisan itu bisa main-main di masjid. Arisan boleh di masjid, tidak apa-apa. Arisan tidak ada salahnya di masjid. Kan silaturahim. Orang tinggal di Cabuilat, Ustaz Cabuilat itu tidak berbeda.
judi, cabut itu menentukan siapa yang akan dapat. Yang judi itu kumpul pilih sadonyo, tu diambung angko, diambung nama orang kedua. Tu pilih bagian kino sadonyo itu mana tu mana tu judi itu dongan nasib-nasiban. Kau tidak meminjam, tidak ada masalah. Yang tidak boleh di masjid itu transaksi, jual beli, tidak boleh. Kalau warisan di masjid boleh, tidak ada dilarang. Itu tentang warisan itu ya. Ada pertanyaan dulu tentang warisan ini dulu. Nah ya. Nah, sekarang hukum mancing di kolam apa-apa ya. Begini Ibu, mancing di kolam itu tidak apa-apa, tidak ada larangan, tidak ada hadis dan ayat yang melarang. Diharamkan memancing di kolam, tidak ada. Yang dihalalkan itu memancing di kolam orang kilo. Memancing di kolam itu tidak ada masalah, boleh. Ya kan? Cuma apakah memancing di kolam pemancing itu termasuk judi atau tidak? Coba masalahnya. Ya. Bukan pada boleh tidak bolehnya mancing itu judi atau tidak? Berhadiah. Tergantung. Praktek memancing di kolam-kolam selama itu judi semua. Ya. Bapak itu. Judi Ustaz. Babayi dulu. Sudah babayi, baru dipancing. Dada, bayi dulu. Berarti kalau ada dapat ikan, hilang pitinya kan? Atau bisa jadi dapat banyak murah sekitar $4 sekarang dapat ikan itu. Kalau bayi 10.000, untungnya nasib-nasiban itu dilarang. Kata Allah, innamal khamru wal maisiru ya wal ansabu tuh di surat Al-Maidah 90. Ada namanya ansab, nasiban. Di kolam pemancing itu Ibu, kata begini, ada yang sistemnya begini. Dibalikan tuh dimasuk ke kolam itu Ya. dibalikan. Tuh kok dipancing beli. Kok kanyang ikan tuh bah, dado dimakan sikul, bapak tidak lapis. Berarti kalah yang balik dari. Mana yang punya kolam tidak itu? Atau ikan kok lapa mana? Iwana nyuedo pak, Iwana nak baranti nyuedo ikan kasih lah. Berarti bisa menang yang memancing, kalah yang punya kolam tadi. Ya. Nasiban itu dilarang. Yang mancing tu dia makan dulu. Ayo orang ikan yang ulang kolam dia pak nak kanyang ikan dulu. Dah dapat ikan tu. Lapan balikan dulu suruh memancing. Nasiban semua aktivitas yang di situ untung-untungan, ada yang untung, ada yang kalah, ada yang rugi, ada yang mana, maka itu haram, namanya judi. Karena nasib-nasiban atau spekulasi itu tidak boleh. Makanya diharamkan membeli buah yang masih di batang. Haram. Misalnya bali durian dia di batang, bali manggi dia di batang. Banyak tuh praktek. Itu tidak boleh, haram perjudian, ansab, nasib-nasiban. Yuk kalau elok durian itu sadonya. Atau yuk kalau jadi kemasan untuk jatuh mutu kan? Rugilah yang bani. Manalah yang punya batang, yang punya tanaman. Atau mahal harga durian ku ibu, tambah mahal berlipat-lipat harganya. Mana yang bani? Kalah yang punya ladang. Di kampungku banyak tuh praktek bali lado sawah. Ya lado ku masalah apa? Masih di batang kalau di Jawa dulu. Dari Bali pak sawah tu, sepilihan sawah tu parah pak di patok. Haram karena nasib-nasiban tu pasti ada yang rugi, ada yang menang. Nyok jual beli ku masak petit timbang apa beli. Tidak boleh yang dalam di batang. Bahkan mencegat pedagang di jalan pun tidak boleh. Ada orang menggali KPK pasar, ya, itu dicegat di jalan, di Bali barang di tengah jalan tidak boleh, haram. Itu spekulasi baru, ada spekulasi. Kalau tidak suruh telepon dan juga pasar, barang barang di pasar kini. Dulu kan tidak ada HP loh pak, mungkin kan bisa. HP lagi telepon ke pasar lo, siapa kawan dari pasar barang ragu lado. Alah tahu ni orang ke pasar, baru ditawar dengan orang ke pasar. Makanya membeli ternak yang dalam perut ibunya tidak boleh. Bali jawi buntiang, di Bali itu anaknya langsung tidak boleh.
Kalau anaknya lu, kalau dia tahu orang anak, baru balik induknya. Amali jauh serosok je kain tu baru orang tu dah. Urus-urus dia kain tu. Ya kalau ada unsur gharar penipuan, makanya begini Pak Ibu. Jual beli itu ada saksi kan? Ya. Doa, ada saksi. Urus-urus dia kain itu ada saksinya juga. Ya. Tangan. Jual beli itu ada saksi. Itu makanya jual anak-anak tak boleh jual beli. Kalau anak-anak akal tak boleh. Itu aturan itu jual beli orang yang berakal dan kalau bisa ada saksi ke orang di situ. Ya kembali aja. Jadi Ustaz, kalau yang itu kan lebih di budaya, harusnya ulama turun tuh kan kalau itu memang dilarang Ustaz. Iya. Ustaz tadi itu. Kok diam Sudah lama saja? dilarang tuh Pak. Karena itu ada usul Karena gharar. gitu kan, tapi si A tahu kan yang menjual 30 kan 30. Ya kalian bertiga isko, bina tak kawan kan. Tapi kalau itu memang dilarang memang harus turun itu satu dan lah biasa bana tu Ustaz. Ya di doket-doket terlarang itu lazim tuh Pak. Jual beli itu makanya maklum ya di surat Al-Baqarah 275 wa ahallallahu al-bai'a. Itu Allah menghalalkan jual beli. Itu Allah disebutkan jelas sebagai pihak yang menghalalkan. Namanya fi'il maklum. Bahwa jual beli itu harus terbuka, diketahui orang, ada saksi supaya tidak ada unsur gharar. Juga gitu, misalnya kan si A aku lah yang tawarkan 5 juta misalnya jadi kan. Hanya kan menjual ke 5,5, misalkan atau sampai setengah lah ikut adik kawan ni kan. Misalkan tahu 5 juta aku naik rosok dah sampai setengah. Itu tak boleh Ustaz. Tidak boleh. Bahkan menawar barang yang sedang dalam tawaran orang Itu ya, haram. itu ya itu kan. Haram. Selesaikan dia tawar menawar. Nah. Oh, tak jadi kita baru Rasulullah. Jadi sedang tawar menawar, tawaran jatuh itu tidak boleh. Biasa aja tu kan dikatai misalnya orang kau banjir semen kayaknya bisa 7.5. Kawanku 7 main kalkulator satu sama merosot tu mah. Tapi nampak ada kawan sebelah kan. Lepas aku semen ni 7.5 jual kan. Kemarin 7 kalau 7 terang kan. Di main kalkulator dulu 7 gitu. Itu tak boleh tu Ustaz. Ya kalau jual beli itu kalau jual beli Artinya kita kurang. berbeda dengan agak si A dengan si B kita bedakan. Makanya biar si A nggak tahu kita mainkan main rosok si orang kampung kalkulator itu tunjuan C. Tidak boleh. Makanya harga itu harus standar. Semen harganya 100.000 berlaku untuk semua orang. Kecuali apa punya orang tertentu, tapi tidak dapat orang yang membalas Iya, orang tertentu. Kita sama kasih itu Ustaz. Yang mau rosok itu kan keluar semua tuh. Nah itu tidak mau tuh gharar nama itu ada unsur Karena penipuan. kita beda memberi harga si A dengan si B beda. Tidak boleh. Makanya harga barang itu harus jelas. Berapa harga barang? 100.000. Semua 100.000. Kalau apakah mengurang ke kawan kok, beko di luar orang-orang yang membalas 100.000. Tidak boleh tak kirinya orang. Benda tahunya di rosok Ustaz. Ayo kita namanya gharar, berarti orang penipuan namanya. Jadi buliah dibedakan harga, tapi Boleh. jangan di dekat. Tapi jangan dekat orang yang kita jual normal itu. Itu kalau begitu gharar namanya itu. Ya kan bisa jadi karena ada kedekatan. Iya. Tapi tidak boleh dekat dia. Kalau dekat dia sama. Makanya dalam transaksi itu semua harus jelas. Barangnya jadi bahkan disebutkan ain-ain barang itu. Itu tidak boleh ada orang yang tertipu dalam transaksi. Kalau dirubah diambil. Kalau ini harganya segini. Awak, jadi awak mungkin saudara harganya beda. Atau Boleh jangan dibedakan, tapi dekat jangan orang dengan yang kita jual normal. Ya perbedaannya dalam bil saja dalam bond. Ya tidak apa-apa, kan kalau kita menjual kan yang penting terhadap suka sama suka, tapi jangan ada gharar di sana. Yang tidak boleh itu gharar, ada unsur penipuan. Itu makanya jual beli yang itu ada spekulasi, itu tidak. Spekulasi tidak boleh. Spekulan itu kan tidak jadi namanya. Sama Mas Ham ya. Ada harus jadi. Harga-harga itu makanya harga itu sudah disepakati. Itu makanya gini. Rumah makan Padang ini Bikwa, itu ada ghararnya juga. Nih. Kalau makan dulu, hidangan itu makan, tapi kalau ada patuh harga gula sudah makan. Iya, iya. Kan tidak jadi harga gula waktu. Harusnya kalau rumah makan Padang itu seperti rumah makan siap saji, bisa kayak KFC gitu kan, bayar dulu, baru Baru makan. Berarti lama dia awak lah sah baru makan. Oh jadi harga gulanya.
Berarti bagus juga Itu tidak KFC. bisa suka sama suka Ustaz. Kan kalau jauh beli kan boleh suka sama suka. Ya tapi halalnya ada, aku udah paku harago Pak. Ya. Apalagi plat 2, 4, 5 Pak. Dan tidak baca. Kalau misalnya ini tidak paku kan tidak masalah Ustaz. Artinya jadi kita mau berlakukan makan dulu baru dibayar. Nah, itu yang disebut gharar. Dia akan tertipu bekok. Kaju. Mana? Banyak. Kecuali menu-nya di Kecuali di kan ditetapkan kan. rendang sekian, Ya kan, tidak masalah. sekian. Nah, ini lah cari harago. Dia bisa protes, aku makan ikonya, apa beda harago. Itu tidak masalah kan, bayar masalah. Yang penting terang-terang aja jelas. Iko tera Hah? Kalau menawar kan dia rugi. Oh, enggak apa-apa. Tawar-menawar memang itu yang jual beli. Memang itu. pas membayar, Tidak banyak. sedikit tuh Pak. Bahkan apalagi hari raya Pak. Mau Ya. libur gini tuh Pak. Pernah dua punya pala. Dulu makanya sekali ketipu hari aja deh. Itu Pak. Ya. Akhirnya tak kaji kurang kembali bayi. Ya. Dan normal haragonya Pak masa habisnya haragonya 25.000. Tidak cocok kejadian Pak. Ya. Ya. Kalau mau tuliskan harga menu semua. Mie rebus sekian, ini sekian, goreng sekian, sekian. Jadi orang akan mengukur si sapunya jangan harga yang apa. Ya. Walaupun dijual 100.000, penting Jangan jali-jali kan. cari harga ini. Kalau yang utama makan tak pula. Ini kena di rumah makan Padang tak ada harga rumah makan Padang rumah makan apa? Ada. Restoran misalnya itu dalam nomor itu sederhana aja kan tidak perlu barang tuh tahu timur sih Pak ditagih sekian. Makanya rumah makan awak pun tidak Islami. Oh, garam penipuan banyak di rumah makan. Harusnya ini Pemda turun tangan. Semua rumah makan punya harga makanan yang dijual di sana. Ditaruh di dinding itu. Ada juga seperti itu, banyak juga seperti itu. Sehingga orang tidak tertipu nya. Dia bisa komplain, aku makan ikonya, aku masak ikonya, itu haragonya kan sebanyak kau bayi. Berarti mau makan kau menipu, kau bisa dilaporkan. Nah, itu Pak. Makanya ibu-ibu yang punya restoran kan, tolong biar harago menu di situ. Ya. Kok mahal tapi dibuat lah. Tapi ini gue orang bisa mengukur mana semua. Iya, belum gue dimukul lampu masuk tuh. Dia orang kacau dulu. Ya, Baru ada. duduk. Ada. Di sini 100.000 ya. Iya. Ada satu rumah makan juga ada bikin. Karena begitu harusnya. 20K, 15K. Iya. Ya biasanya resto Resto begitu. ya. Tapi rumah makan tidak banyak yang begitu Pak. Apalagi rumah makan di tepi jalan itu Pak yang singgah-singgah tak ada. Tidak ada. Karena ada potensi untuk menipu orang di situ. Ya. Itu tidak Islami itu haram itu. Itu kan bagi yang penjual, kalau yang bagi pembeli yang tahu suasana seperti itu halal makannya kan? Iya tak sasar, ada tapi makan itu calonnya. Ya artinya halal dia makan di situ kan. Iya jadi ditipu. Yang menipu nggak masalah maksudnya akhirnya. Kalau orang ditipu kan masalah. Yang menipu yang bermasalah gitu. Nah, jadi ya memancing supaya halal, gini caranya. Jadi tukang yang punya kolam menjual ikan. Ikan dijual di sini sekilo misalnya 50.000. Ya. Mancing lah. Kok ikan yang kolamnya berapa ikan tuh? Bara dapet timbang bayar bawa pulang. Berarti nyumbalikan. Inset itu judi karena yang inset itu beko ada yang kalah atau yang mana yang kalah kehilangan duit yang mana dapat PT. Tapi kalau misalnya awak main futsal Pak. Oh itu nggak bisa. Itu pelacur yang pelanggan itu sama Rido. Iya pelacur sama pelanggan sama-sama setuju. Kalau tidak setuju tak punya hotel dulu. Ustaz, Tapi Rido itu tidak bisa merubah hukum yang haram jadi halal. itu yang di kitchen. Bukan maksudnya begini. Inset itu beli hadiah ada. Inset beli hadiah ada. Ya.
Imset beli hadiah, sisanya untuk panitia. Yang beli hadiah berarti yang mana dapat untung, yang kalah hilang PT itu yang cuti. Hilang PT. Sama dengan yang futsal, Ustaz. Hah? Dan itu saat itu bukan untuk futsal saja saat banyak juga yang untuk Al-Quran saat minta ampun banyak itu pertandingan Al-Quran bayarlah Imset dulu Al-Quran pun berjudi ya setelah Kalau dibayar inset berarti ada yang kehilangan duit, Iya. ada yang banyak duit tapi yang Nah, itu judi juga kan ulama hadir lah itu ada saat. yang untung, ada yang rugi. Kecuali begini, ya Donatur ini lah. pertandingan tidak ada bayar inset Ya. dan hadiah dari pihak ketiga. Ada donatur ya. Ada donatur, ada sponsor, ada apa-apa. Dan sekarang banyak Al-Quran Ustaz, pertandingan Al-Quran secara bayar, Iya. kemudian hadiah itu kan Imset tuh. Ya berarti ada yang kehilangan uang, ada yang dapat untung karena menang. Ya. Yang dapat untung karena menang, yang hilang uang karena kalah itu disebut ansab. Yang itu PR juga untuk ulama Ustaz. Judi namanya. Tapi kalau misalnya main futsal, itu membayi itu jasa kebersihan, tidak ada yang dapat hadiah namanya. Misalkan main, itu udah inset namanya, itu jasa. Itu bayar jasa namanya itu. Yang namanya inset pasti untuk yang menang sebagian. Kalau menang. Iya kan? Yang kalah tidak akan dapat apa-apa. Sama Pak Medo yang kalah membayar tetalu cuti. Judi dia. Oh, iya. Betul rokok kan. Jangan kan ini kalau apa Ustaz di kapal di telengan tuh Eh, judi itu kan. judi namanya. Saya kata kapal di teleng. Saya akan kalah foto lah tak Akan ada hukuman tuh ada Ya, kan. betul ya. Ustaz, tanya Ustaz. Mengenai tadi Ustaz, perlombaan tadi. Mau pernah mendengar kalimat dari Buya Yahya? Kayaknya ada pertandingan itu misalnya taruhlah kami bertiga lah sana kan. Jadi tiga itu sama-sama memiliki kompetensi yang apalah tiba yang saya yang hebat tiba. Jadi yang tiga kebayuran kecilnya. Bayuran misalnya patokan 50 supaya jangan judi masuk celai tapi tanpa membayar katanya. Masukkan apa? Misalnya yang 1, 2, 3 Bayar semua bayar 20.000. ketiga itu. Ketiga itu kompetensi sama ketiga itu. Ya. Kehebatannya. Jadi supaya jangan membayar, supaya jangan judi, yang tiga kok ambil celai dari luar kecilnya tanpa membayar masukkan ke yang tiga ke jadi ampe adanya. Ditambah anggota. Kalau sektas orang lain bilang bayar tuh. Kena bayinya lah. Iya dah. Tapi kompetensi sama dengan yang tiga itu. Kekuatan Oh iya, berarti sponsor yang bertiga. Ya, Tapi sponsor nyekil yang apa dia bertiga. Ustaz? Bisa jadi. Sponsor ke main Ustaz. Ya bisa jadi yang bertiga jadi sponsornya lah. Tapi kok ikut aja main jadwalnya. Tapi yang lain bisa. Jadi kalau itu sponsor, jadi juga dianggap kok pihak ketiga yang sponsor namanya. Walaupun satu aja main, gitu. Tapi dia sponsor. Tapi saya tidak terlalu sepakat dengan pendapat Buya Yahya. Tetapi mungkin saya beranggapan dia beranggapan karena kalau lebih dari yang membayar main berarti yang berbayar disebut sponsor. Itu pemahaman dia. Tapi kalau saya enggak, kalau mau udah main disebut sponsor saya. Kok setelah main itu? Ya sama misalnya kejadian seperti ini Ustaz. Misalnya pertandingan ini kan antara dua lawan lah misalnya kan. Orang gua judi Ustaz. Jadi wak gini main kan. Akhirnya misalnya sama si Rizky ini kan, ke tim situ apa tim yang lawan kok. Kalau Pak kalah beko kan, PT kok untuk pulangan. Ya. Orang jadi situ atau bawa kom Ustaz. Tapi kui malamian tuh sana judi itu Ustaz. Ya dah, tapi misalnya apa sponsor? Enggak, oke main kok. Oke main kerja main bola kok 1.000 bayar, aku bayar 1.000, Rizky 1.000 loh kan. Kalau mau kalah pulangin itu. Jadi kami nak Itu dirugikan. awal kota awal Situ kan situ kan dosa. situ kan aja kan ya. Orang ambil dosa itu satu orang dari situ. Itu kalau tolong dalam dosa dan maksiat tak boleh haram itu. Kalau yang benar itu dicekak, itu judi kok ya. Orang tidak ya, itu baru. Jangankan main nonton sih bersama Iya. bersama. Itu bola itu judi situ. Ya. Itu pertandingan bola itu judi situ Pak. Makanya aku heran kalau main bola mencetak gol sujud syukur lah orang judi di orang Lampung sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, main bola itu judi situ Pak. Entah waktu pertandingan terlalu banyak manusia yang kalah dan bangkrut itu. Kota Goto Rumah bagi Pak, auto bagi. Ya, luar biasa main bola itu judiannya juga. Ya. Itu main bola itu tidak layak sujud syukur dulu mencetak gol lah. Sujud syukur main bola.
Lagi pertandingan dia bukan semayang di kota. Baca puadu sampai lagi berusi semayang maghrib tidak ada. Kenapa? Enggak itu. Harusnya sujud tobat Azad. Iya. Ustaz itu cuma pemainnya aja yang sujud syukur dia menang gitu. Yang Iya, yang main judi kan sebab orang bermaksiat. Dia punya saham untuk orang bermaksiat. Sama lagi pula tadi. Dia menjadi jalan siapa yang menjadi sebab orang berbuat taat dia dapat pahala. ya. Sebanyak pahala orang yang mengikuti gitu. Siapa yang menjadi jalan orang bermaksiat dia dapat dosa pula sebanyak orang bermaksiat karena dia jalannya. Kalau tidak ada tanding bola dia berjudi orang tuh. Berarti pemain bola itu satu tuh dari sebab ini orang berjudi. Saya pikir ini kayak ada satu perusahaan ini mau sponsorin. Yang kalau yang main dia cuma dia menang dia sujud. Itu aja dia pikirin. Cuma yang itu yang perusahaan ini yang bermain anunya. Iya, tapi pemain itu punya saham dosa. Disebabkan dia orang lalai, disebabkan dia orang bermaksiat, dia menjadi penyebab dosanya. Maka cari profesi lain banyak kerja oleh pemain bola tu. Kok mengani, kok jadi guru, kok banyak kerja oleh orang yang bisa dikerja selain main bola tu. Tapi waktu produktif pak. Dari usia 8 tahun lah main bola sampai umur 35. Bukan 35 terdaku orang itu mengalir. Tapi pemain waktu produktif waktu yang paling baik untuk berbuat kebajikan. Lama pakai itu berubah. Saya kira begitu kan nama. Ya, begitu. Cuman bagi dia tuh pikirannya uang masuk lebih besar daripada itu. Ya kan. Walaupun begitu kan tetap kita jadi jalan orang berbuat maksiat. Jadi memancing tadi Pak itu boleh. Kalau ikan di sana dijual, artinya pancing dulu. Yang dapat ditimbang dijadikan ragu ikan itu sekian. Oh iya sesuai timbangannya dapat. Ibu udah dapat pulang kan? Tapi pertanyaan ada kolam pancing yang begitu? Ada. Nggak ada Pak. Kalau ada cie-cie. Nggak ada. Keuntungan paling mungkin dia menyewakan alat pancing tambahannya. Ya kalau tidak ada kalau pancing pasti tidak ada usah kemana. Hobi mancing tu kelawi yang kelawi itu pinjamu kelawi itu. Ya kena mancing bah mati Pak kan tak ada. Ya kan tidak ada darurat sifatnya. Itu laut Selawi yang tak tu apa itu apa ada laut itu mancing dengan laut itu 2 hari 2 malam dah pulang semua. Kena ikan makan mancing awak dia makan ikan saja. Kalau ikan larangan itu apa tuh? Sama. Yang dibuka. Sama. Itu tapi jalan itu kan banyak ikan larangan tu. Mereka dibuka kan, aku pancing itu bagi set tu. Ya, bisa. Itu yang judi namanya. Tapi uangnya masuk ke masjid. Uangnya masuk ke masjid. Mas Haji ada uang judi masuk ke jadi. Itu. Ikan larang itu kan dia dijual gitu. Yang benar tidak dibayarin set lah Pak. Pancing lah ikan tu, harga ikan sekilo sekian, bayilah berapa dapat timbang. Masalahnya bayarin set itu yang dapat ikan bagai. Ada. Ya walaupun dia ikhlas Azad, tetap salah. Ambo ikhlasnya untuk masjid tetap salah. Nah itu kerana itu jangan kalau salah walaupun tujuan elok jadi elok di rumah di belakang rumahku itu ada jatuh ada 3 tahun. Itu ibu aku mau kawan ini sama terus dah. Iya tapi dia kan elok mengawali jatuh Pak. Tidak bisa niat baik kalau jalannya salah tidak jadi baik. Ini jalannya baik menikah dia baru kawannya. Kok viral ke saat dekat Iya, mana tahu itu ada contoh ya. Ya, niat aku kan baik mengawali jando. Tapi yang salah jalan, tidak jadi baiknya. Ibu ke bapak ke bangun Mas Haji, tapi dia piti berjudi, tidak jadi dia baik. Habis. Apa bangun Mas Haji dia piti korupsi, tidak jadi lebih baik. Dia tujuan baik dengan jalan baik, betul kan? Jadi tujuannya baik, ya jalan tidak baik lah, tidak jadi baik. Ya. Di kampung-kampung macam mana? banyak mana tu. Di kota-kota ada juga. Banyak. Tanya dia Ustaz, di kampung tu kan ada kata iya. Ikan larang namanya kan gitu ah. Macam dia. Dijual ikan tu dia betul ke masjid alam dia tu Ustaz. Betul tak? Kalau dijual tak masalah kan ikan larang tu bisa ditangkap tu dijual, jual beli namanya. Yang tak boleh kan itu bayi inset. Pancing. Ada yang dapat ikan, Perlombaan. ada yang banyak dapat. Ya. Yang mana panitia betul Bang? Yang mana panitia betul tu.
Silakan ikan kau dipancing tapi ditaruh arago sekilo sekian barang yang terpancing timbang dulu bayi dulu pak. Ya sekarang mana ada Berarti gitu. jual beli. Sekarang ada elemen itu. Bayar dulu. Ya itu disebut inset, itu yang haram hukumnya, nggak boleh. Ya kan? Ya kalau nggak ada yang kalau pancing itu sudah lah. Sungai ada, lawi ada. Cuma kalau ibu kelapak mancing ke lawi, tolong hati-hati ibu. Ya. Ada kejadian itu. Jadi ada apa? Ubi mancing ke lawi itu, berapa tahun-tahun. 1000 kali seminggu mancing ke lawi. Tak nulis di kamar ada mancing. Nah kalau ke lawi mancing kan sampai sore pulang pagi. Bertahun-tahun Pak, baik sore pulang pagi 3 kali seminggu pemancing. Ketika mati ya Pak tu, mati pula ibu bawa anak kedua. Kira mancing selama Macam ikan lepas kan. Mancing orang ya. Mancing keributan apa ya? Soalnya apa-apa yang hobi mancing ke laut itu duit nggak sekali. Salah dan benar ke laut. Iya kan? Ini ngomong itu deh. Ada. Sampai mancing ke laut sampai sanjo pulang pagi besok. Itu mancing keributan namanya. Banyak, ada ya Pak, situ ternyata mancing aku nyimpang jalan itu kalau apa tadi silakan. Apa Ustaz? Kan Ustaz tadi kan menyebutkan itu tadi kan hukumnya haram kan. Jadi kalau awak misalnya di kampung awak tu saja, baca cara menasihat itu pengurus masjid itu. Jadi lingkungan awak. Ya kan fazakir innama anta zakir lasta alaihim bimusaitir, itu kaidahnya. Kasih peringatan, jangan dipaksa karena engkau udah punya hak memaksa. Kau tidak bisa undang Ustaz Supriyadi ke situ. Payah Ustaz. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Orang yang paling kita cintai itu tidak bisa kita kasih petunjuk Allah, wewenang Allah. Tugas kita kasih peringatan. Nabi Ibrahim bapaknya mana ada beriman. Nabi Yunus, Nabi Nuh, istrinya ada beriman, anaknya ada beriman. Yang penting nasihat sudah sampai. Pesan. Sama di kampung saya juga begitu, banyak itu ya orang menggadai sawah, lalu utang ya apa sawah yang digadai itu berpuluh-puluh tahun dibuat dan utang dibayar sebanyak itu kan riba namanya itu. Karena keuntungan dari hutang, dan itu di kampung masif begitu sistem gadai sawah. 80 tahun sawah aku dibuat, lihat keuntungan sawah selama anakmu itu riba namanya, keuntungan dari hutang. Tapi kalau dikecek orang-orang di kampung, kalau salah di kampung keceknya alun dayang dari kami nama deko Kan Ustaz lihat dari dengan sebanyak itu informasi dari Ustaz kan di orang Minang serang mengarajuan. Lo kok bisa bebas orang mengarajuan tanpa ada Ustaz ulama yang menarang Ustaz? Itu tugas ulama tidak masuk loh, Pak. Mari kita sehat. Masa Allah nggak tuntas Ustaz? Ya kan peringatan itu bagi yang takut. Innahu apa ma'anzalna al-Qur'an litasqa. Ustaz yang jadi anggota DPR itu diperdakan Ustaz. Itu baru kalau pemerintah dia punya tangan kekuasaan, aku berdakwah dengan kuasa. Kalau awakku berdakwah julisan ya Pak. Kalau tulisan itu inna fa'ati zikra. Kalau dia merasa membunuh dia. Nabi Nuh Pak ribuan umatnya 80 ada mendangarnya Pak. Sakapanya ya. Iya, 1000 tahun pada baginya itu. Lagi Ustaz swasta baru ceramah. Kalau mau Ustaz. 1000 tahun Nabi Nuh Pak. Sahabat. 80 yang aku mendangarnya Pak. Memang begitu sifat dakwah sifatnya tidak memaksa. Saat sama toko emas ini kan ada titip emas 3 kilo. Ikut tiap bulan lagi uang belanja mak ya. Kalau itu riba, sama ya yo di bank itu apa namanya itu deposito. Sama riba. Itu rata-rata toko emas. Kalau Benar hutang gitu. tak boleh Lagi diambil. belanja mak. Nah, begitulah dulu dua pertanyaan baru ya. Ya, beri. Tentang arisan dan memancing ya. Ya, betul. Menjual-jual beli kotoran hewan ada ya nanti. Itu dulu Bapak Ibu, mohon maaf nih, saya ditunggu Isa di Alai ini, karena ada kajian lagi Isa di Alai. Ustaz, disambung usul dia mah. Salam. Amin. Jadi saya Isa di Alai, saya bersama Bapak Ibu, mudah-mudahan dapat manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah tadi ceramah dari Ustaz Sufyan Hadiyas. Riba, arisan dengan memancing.
Sudah.